Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada saat ini saya akan membuat video dengan judul Sejarah Komputer dan Konsep Dasar Komputer, di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah komputer dasar. Dan dengan dosen pengampu, Mner Hosea Gian Kaunang, Sarjana Teknik Magister Ilmu Komputer. Saat ini saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Selin Martina Helen Mononege, kelas A3 Keperawatan semester 2 dengan NIM 2314201095. Kita masuk pada pembahasan pertama, di mana sejarah perkembangan komputer. Terciptanya komputer diawali dengan perkembangan alat hitung. Alat hitung tertua yang sampai sekarang masih digunakan adalah abokus. Di Indonesia masih dikenal dengan sempoa. Alat ini berasal dari Timur Tengah, dikenal di Eropa pada Marco Polo. Selanjutnya kita masuk pada generasi komputer, di mana yang pertama ada pragenerasi. Pragenerasi ini pada tahun 1946, berlanjut pada generasi yang kedua pada tahun 1946 sampai 1959. Selanjutnya berkembang pada generasi yang kedua pada tahun 1959 sampai 1965. Selanjutnya ke generasi yang ketiga pada tahun 1965 sampai 1970. Dan selanjutnya berkembang pada generasi yang keempat pada tahun 1970. Sekarang kita masuk pada komputer generasi yang pertama. Dengan terjadinya Perang Dunia Kedua, negara-negara yang terlibat dalam perang tersebut berusaha mengembangkan komputer untuk mengeksploit potensi strategis yang dimiliki komputer. Yang berikut ada komputer generasi yang ketiga, di mana komputer generasi ketiga ini pada tahun 1965 sampai 1970. Komponen yang digunakan adalah IC atau Integral Circuit. Prosesnya lebih cepat, hampir 10.000 kali dari komputer generasi yang pertama. Kapasitas memori lebih besar, dapat menyimpan ratusan bahkan ribuan karakter. Penggunaan listrik lebih hemat. Kemampuan melakukan data dari komputer satu enggan yang lain. Misalnya lewat alat telekomunikasi telepon, contohnya seperti IBM 360 dan Nova. Yang berikut kita masuk pada komputer generasi keempat, di mana sejak tahun 1970. Komputer generasi keempat merupakan kelanjutan dari generasi yang ketiga. Bedanya bahwa IC pada generasi keempat lebih kompleks dan terintegrasi. Dan yang terakhir, komputer generasi yang kelima. Komputer generasi kelima ini dalam pengembangan komputer yang digunakan adalah VLSI atau Very Large Scale Integration dan pengembangan terhadap Josephson Junction yang memungkinkan bisa mengganti chip. Josephson mempunyai kemampuan memproses miliar operasi per detik. Jepang adalah egar yang melopori perkembangan pada generasi yang kelima ini. Dan evaluasinya adalah perkembangan komputer dari masa ke masa selalu mengalami peningkatan. Pada awalnya, komputer bukanlah alat yang diciptakan untuk berbagai kegunaan seperti yang kita amati pada zaman sekarang. Komputer juga mempunyai perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak software yang saling berkaitan. Selanjutnya saya akan membahas secara singkat tentang konsep dasar komputer. Pengertian dari konsep dasar komputer adalah serangkaian ataupun sekelompok mesin elektronik yang terdiri dari ribuan bahkan jutaan komponen yang dapat saling menguntungkan, saling bekerja sama, serta membentuk sebuah sistem kerja yang rapi dan teliti. Menurut Fourie, komputer adalah suatu pemrosesan data yang dapat melakukan perhitungan secara besar atau cepat, termasuk perhitungan aritmetika dan operasi logika
tanpa campur tangan dari manusia. Dan di dalam konsep dasar komputer ada 3 komponen yang akan kita bahas. Yang pertama ada hardware, yang kedua ada software, dan yang ketiga ada brainware. Dan yang pertama ini kita akan membahas tentang hardware, di mana hardware ini merupakan rangkaian elektronika atau perangkat keras komputer secara garis besar, yang terdiri atas 3 komponen utama, yaitu CPU, prosesor, memori, dan input atau perangkat keluaran. Yang pertama, prosesor. Prosesor merupakan bagian dari perangkat keras komputer yang melakukan pemrosesan aritmetika dan logika serta pengendalian operasi komputer secara keseluruhan. Yang kedua, memori. Berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 2, yaitu memori primer dan memori sekunder. Memori primer digunakan untuk menyimpan data program biar secara permanen. Yang ketiga ada input-output device, merupakan bagian yang berfungsi sebagai hubungan antara komputer dengan lingkungan di luarnya. Dan yang kedua ada software, di mana perangkat software ini merupakan program yang dijalankan pada komputer. Perangkat lunak atau software ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada sistem operasi, program utilitas, program aplikasi, program paket, dan bahasa pemrograman. Yang ketiga ada brainware, manusia yang mengoperasikan dan mengendalikan sistem komputer. Terdapat berbagai peran yang dapat dilakukan manusia dalam bagian sistem komputer. Beberapa peran diantaranya adalah yang pertama, analis sistem, berperan melakukan analis terhadap permasalahannya yang dihadapi, serta merancang solusi pemecahannya dalam bentuk program komputer. Yang kedua ada programmer, berperan menerjemahkan rancangan yang dibuat analis ke dalam bahasa pemrograman sehingga solusi dapat dijalankan oleh komputer. Yang ketiga ada operator, bertugas menjalankan komputer berdasarkan instruksi yang diberikan. Yang keempat ada teknisi, bertugas merakit atau memelihara perangkat keras dalam komputer. Dan yang terakhir ada sistem komputer, di mana sistem komputer ini yang elemennya terdiri dari hardware, software, dan brainware. Ketiga elemen sistem komputer tersebut harus saling berhubungan dan membentuk kesatuan. Hardware tidak akan berfungsi apabila tanpa software, demikian juga sebaliknya. Dan keduanya tidak dapat bermanfaat lagi atau tiada bermanfaat apabila tidak ada manusia atau brainware yang mengoperasikan dan mengendalikannya.